Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan bagaimana membuat Power BI dengan dataset COVID-19 di dunia. Perkenalkan, nama saya Revaldio Alnafis, NPM 2024 31500 279. Perkenalkan, nama saya Dwiki Alifah Rahman, NPM 2024 3150 0316. Perkenalkan, nama saya Joshua Padang, NPM 2024 31500 306. Sudah perkenalkan. Pertama, kita mengunduh dataset COVID-19 dari website Kaggle. Dataset ini terdiri dari dua file, yaitu data kasus COVID-19 dan data harian berdasarkan benua. Kedua data tersebut nantinya akan digunakan untuk membuat dashboard di Power BI. Setelah dataset berhasil diunduh, saya mengimpor kedua file ke Power BI menggunakan menu Get Data. Setelah proses load selesai, kedua tabel akan muncul pada panel data tersebut. Selanjutnya kita ke menu Transform Data Power Query. Nah, pada tahap ini saya membersihkan data menggunakan Power Query, tujuannya agar siap dianalisis dengan mengubah tipe data yang sesuai, menghapus data kosong, memastikan tidak ada duplikat pada data tersebut. Selanjutnya kita membuat tabel relasi antar tabel. Selanjutnya kita membuat relasi pada tabel yang akan kita buat, ya. Nah, pada tahap ini, setelah data selesai dibersihkan, saya membuat relasi tabel model view. Saya menghubungkan kedua tabel menggunakan kolom kontinen dan data report. Relasi ini bertipe many to many. Kedua tabel memiliki banyak nilai yang sama. Relasi ini diperlukan agar seluruh visual dapat saling terhubung dan filter bekerja secara otomatis. Dan langkah selanjutnya itu kita membuat langkah selanjutnya itu kita membuat measure dibuat menggunakan DAX untuk menghitung total seluruh kasus, total kematian, total kasus baru, dan total kematian baru secara otomatis. Langkah ke-6, membuat visual KPI card. Membutuhkan 4 buah card. Yang pertama, card 1, bidangnya total new case atau kasus baru. Card kedua, bidangnya total new date atau total kematian baru. Card 3 ada total case atau total kasus. Card 4, total date atau total kematian. Card ini digunakan untuk menampilkan ringkasan data sehingga pengguna dapat langsung mengetahui informasi utama mengenai COVID-19. Dan langkah ke-7, membuat ranking negara dengan visual cluster bar chart. Dan lalu diberikan judul peringkat negara berdasarkan kasus baru. Lalu bidang yang kita pilih, axis pilih values negaranya pilih total new cases. Yang short pilih descending, filter pilih top end. Top end-nya sama dengan 15.
Grafik ini digunakan untuk mengetahui negara dengan jumlah kasus baru terbanyak. Dan langkah ke-8 membuat grafik total kematian berdasarkan benua dengan visual cluster bar chart. Dan berikan judul total kematian berdasarkan benua. Lalu bidang yang kita pilih, untuk aksis pilih country atau negara, lalu values-nya pilih kontinen atau benua. Pilih total new death total kematian, dan grafik ini membandingkan jumlah kematian COVID-19 pada masing-masing benua. Dan langkah 9 membuat visual line chart. Berikan judul total case baru dari WHO. Bidang yang kita pilih yaitu pilih X axis, lalu pilih WHO region. Pilih Y axis, lalu pilih total new case atau total kasus baru. Line chart digunakan untuk melihat perbandingan jumlah kasus baru pada setiap wilayah WHO. Langkah 10 membuat visual pie chart. Berikan judul total kematian baru dari WHO. Bidang yang kita pilih legend, lalu pilih WHO region, dan pilih values, lalu pilih total new death. Total kematian baru atau total kematian baru. Pie chart digunakan untuk melihat persentase jumlah kematian berdasarkan wilayah WHO. Langkah 11 membuat visual table. Berikan judul daftar negara. Bidang yang kita pilih yaitu pilih kontinen, lalu pilih country. Tabel digunakan untuk menampilkan daftar negara beserta benuanya sehingga pengguna dapat melihat informasi secara lebih rinci. Dan yang terakhir, langkah ke-12, mengatur dashboard chart. Tambahkan judul dashboard, lalu tambahkan nama kelompok, lalu ubah warna background menjadi kuning, tambahkan border biru pada setiap visual. Atur ukuran font, lalu rapikan posisi seluruh visual seperti contoh dashboard. Langkah terakhir adalah mengatur tampilan dashboard agar lebih menarik, mudah dibaca, dan menyerupai desain yang telah ditentukan. Oke, hasil analisis atau insight berdasarkan dashboard yang telah dibuat diperoleh beberapa insight sebagai berikut. Oke. Hasil analisis atau insight-nya, total kasus COVID menunjukkan bahwa jumlah kasus kumulatif mencapai miliaran kasus. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat besar secara global. Negara dengan kasus baru tertinggi ini dengan grafik peringkat negara berdasarkan case baru menunjukkan bahwa beberapa negara memiliki jumlah kasus yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara lainnya. Artinya, negara-negara tersebut menjadi wilayah yang paling terdampak, membutuhkan perhatian lebih dalam penanganan pandemi. Oke, Asia. Di sini ada Asia. Asia menjadi benua dengan kasus dan kematian tertinggi. Grafik total kematian berdasarkan benua Asia menunjukkan bahwa jumlah kematian yang tinggi dibandingkan beberapa benua lainnya. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang besar serta tingginya mobilitas masyarakat. Distribusi WHO region tidak merata. Picard, di sini ada Picard. Nah, Picard tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kasus maupun kematian berdasarkan dari beberapa wilayah WHO tertentu, sedangkan wilayah lainnya tidak memiliki kontribusi yang kecil. Nah, dengan adanya dashboard ini, dashboard Power BI, seluruh informasi dapat dipahami secara dalam satu tampilan tanpa harus membaca ribuan baris data. Oke, rekomendasi berdasarkan hasil analisis dashboard, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan yaitu pemerintah harus memberikan perhatian lebih kepada negara atau wilayah yang memiliki jumlah kasus baru tertinggi seperti Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Wilayah dengan angka kematian tinggi perlu meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, medis, dan fasilitas perawatan. Seperti program vaksinasi dan edukasi kesehatan perlu terus ditingkatkan untuk mengurangi penyebaran virus. Dashboard Power BI dapat diperbarui secara berkala agar
pemerintah maupun masyarakat dapat memantau perkembangan kasus secara real time. Dashboard dapat dikembangkan dengan menambahkan filter berdasarkan tanggal, negara, benua maupun WHO region, sehingga analisis menjadi lebih interaktif. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.